Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Hadir bersama kami dari Kemenkeu pada hari ini adalah saya sendiri Menteri Keuangan, para wamen, ada 3 wamen di tempat kami, sekjen, irjen, para dirjen dan kepala badan, para staf ahli Menkeu, para pimpinan BLU atau Badan Layanan Umum dan jajaran, dan juga Anda ya, Pak Sekjen kami Pak. Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya apa di KSSK boleh menggayat sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi 2 sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun, pemerintah pada 1 titik sampai 500 triliun atau lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Gimana? Ya paling bagusan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak 2. 1, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal 1, yaitu 1, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya? Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90%
berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi